Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama pada pagi hari ini, senyampang kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan hidup yang mungkin Allah sudah tidak berikan kepada saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama-sama dengan kita di sini. Oleh karena itu, momentum yang sangat mengharukan ini hendaklah kita bersama-sama untuk senantiasa terus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di Yaumun Nahar, di hari pengorbanan yang hari itu termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi guru besar kehidupan kita, menjadi pemimpin umat seluruh alam semesta. Tiada bandingnya sampai kapanpun, sampai kiamat berakhir pun tidak akan ada pemimpin yang bisa menandingi kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah hasanah kita di dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya as-sa'adah fid dunya, tetapi memberikan as-sa'adah fil akhirah. Mudah-mudahan ketika kita meneladani beliau, diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan ketenangan hidup, dan kemudian kelak kita dimasukkan ke surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Peristiwa kurban, peristiwa haji itu adalah merupakan ibadah yang rutin tahunan. Akan tetapi di antara kita, ma'asyiral muslimin, banyak sekali di antara kita yang mungkin melewatkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu hanya dengan sikap yang biasa-biasa saja. Bahkan bukan hanya peristiwa yang luar biasa yang tahunan, hatta sampai sesuatu yang sifatnya rutinitas, sholat 5 waktu pun kadangkala kita tidak memikirkan tentang apa yang ada di balik semua itu, kebaikan, hikmah-hikmah, i'tibar yang terkandung di dalamnya. Sampai-sampai Allah SWT memberikan satu teguran kepada kita, yang ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat yang introspektif, yang menjadikan kita untuk senantiasa bisa melanggengkan sikap muhasabah, sikap kemudian mau memikirkan tentang apa yang telah kita lakukan. Meskipun bisa jadi otak kita, akal kita tidak akan pernah mampu, karena sesungguhnya rahasia semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Allah SWT sindir kita dengan banyak ayat. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti?
Banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan afala ta'qilun, itu diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 44, ayat 76, ada surat Ali Imran ayat 65 dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Belum lagi yang lain, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, masih banyak lagi. Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak memperhatikan? Termasuk juga afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkan? Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita telah dianugerahi oleh Allah SWT sebagai pembeda dengan makhluk yang lain berupa akal fikiran. Mari kita pergunakan yang sebaik-baiknya dalam kerangka syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat Allah SWT yang agung, yang ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang selamat atau justru kita menjadi orang-orang yang tersesat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Idul Adha, Yaumun Nahar, khatib tidak akan membahas tentang hari itu secara historis. Saya yakin semua jamaah pasti sudah tahu peristiwa ini adalah merupakan penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam oleh ayahanda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan banyak hal, meskipun kurban ini sejarahnya bukan hanya sekedar dari Nabi Ibrahim, tapi ternyata perintah ini sudah ada sejak zaman Adam alaihissalatu wassalam. Khatib ingin mengajak kepada hadirin sekalian mengambil i'tibar dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah yang banyak tadi itu, mulai dari afala ta'qilun sampai kemudian afala tatadabbarun. Jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pernahkah kita berpikir tentang hewan kurban? Kalau kita selama ini hanya berpikir tentang masalah ubudiyahnya saja, masalah praktek-praktek yang secara rutin kita lakukan, tetapi adakah kita pernah berpikir tentang bagaimana fenomena unik yang terjadi pada hewan kurban? Kalau kita semuanya pasti tahu apa yang dikorbankan: unta, lembu, kambing. Dan juga mungkin ada salah satu ulama besar yang menyatakan, apabila pada kamu di dalam bulan Dzulhijjah atau di dalam Yaumun Nahar tidak bisa mengorbankan hewan-hewan yang telah disyariatkan, maka hendaklah menyembelih hewan-hewan yang dihalalkan sebagai sarana untuk menghormati adanya Yaumun Nahar itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di sisi yang lain ada hewan-hewan yang hewan-hewan itu justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita konsumsi, dan juga tidak ada syariat satupun yang memberikan perintah untuk dikurbankan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di satu sisi ada hewan-hewan yang namanya sapi, yang namanya domba, kambing, unta dan sebagainya, mungkin termasuk juga ada ayam. Kalau kita lihat di dalam satu kali periode kurban itu, ada berapa banyak binatang-binatang ternak itu yang disembelih, ada berapa banyak binatang-binatang itu yang dibunuh. Dan bukan hanya peristiwa kurban saja, tetapi kalau kita lihat setiap hari mungkin kita bisa menyaksikan ada banyak orang yang menjual bakso sapi, ada banyak orang yang menjual sate kambing, sate ayam dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita cermati bersama, pernahkah kita memikirkan setiap hari disembelih, pada momentum tertentu kemudian disembelih dalam jumlah yang besar, tetapi ternyata tidak pernah habis dan tidak pernah punah. Di sisi yang lain ada binatang-binatang yang tadi disebutkan oleh khatib, ada anjing, ada babi, ada yang lain-lain yang diharamkan, yang tidak pernah disyariatkan untuk disembelih, dan bahkan mungkin yang mengkonsumsi juga sebagian kecil. Kita tidak perlu melihat bagaimana jumlah hewan itu secara keseluruhan secara global, tetapi mari kita lihat komunitas kita yang ada di Indonesia saja. Jumlahnya juga banyak, tapi tidak pernah dikurbankan, kemudian juga tidak pernah, hampir tidak pernah disembelih setiap hari,
Tetapi kenapa jumlahnya segitu-segitu saja? Mestinya logikanya itu adalah yang tidak pernah dibunuh, tidak pernah disembelih, jumlahnya jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Ternyata menurut hemat khatib, mari kita lihat bersama-sama. Berangkat dari kebiasaan, hewan-hewan yang dikorbankan itu ternyata memiliki kebiasaan sebagaimana pola hidupnya seperti pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal malamnya mereka mempercepat proses tidurnya. Kemudian pada saat mulai tengah malam, jam 12 malam sudah mulai berbunyi. Ada yang berkokok, ada yang mengembik dan lain sebagainya. Kemudian sampai pagi hari hingga menjelang fajar terbit, mereka masih mengaum, masih memberikan suaranya. Kemudian sampai subuh, sampai pagi hari, dan kemudian tidak tidur, dan baru tidur kembali pada saat menjelang malam. Sementara di hewan-hewan yang satunya, yang diharamkan oleh Allah SWT untuk disembelih, termasuk anjing dan kucing, mari kita amati bersama-sama bagaimana kehidupan mereka. Kehidupannya adalah mereka justru tidur di waktu pagi, di waktu siangnya, sementara malamnya berkelana. Jemaah sekalian, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Iktibar ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kenapa demikian? Banyak disembelih tidak habis, yang tidak disembelih tapi justru tidak berkembang. Ini insya Allah tidak terlepas dari keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Apa kaitannya dengan fenomena kehidupan masa kini? Inilah khatib yang akan sampaikan yang intinya, bahwa saat ini sedang terjangkit penyakit yang menjadi luar biasa, terutama di kalangan generasi muda. Khatib memberikan satu penelitian kecil-kecilan sebagai studi kasus kepada mahasiswa, kepada para siswa, kepada para remaja masjid yang mungkin pada malam harinya mereka meramaikan masjid, akan tetapi ternyata kemudian fenomena di pagi harinya menjadi sepi dan lengang. Apa ternyata ma'asyiral muslimin? Ada satu penyakit yang itu menjadi musuh kita bersama. Penyakit itu adalah disania. Disania. Apakah yang dimaksud dengan disania itu? Disania itu adalah secara lugawi dimaknai sebagai you simply cannot get out of bed morning. Bahwa Anda kesusahan bangun di pagi hari. Inilah yang saat ini sedang menggelora, sedang banyak dialami oleh para remaja kita. Malamnya hidup, bahkan menghidup-hidupkan sarana-sarana yang menjadi sarana untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk menyenangkan kehidupannya. Lalu kemudian menjelang waktu subuh atau mungkin menjelang waktu fajar, tibalah rasa kantuk yang kemudian tidur sampai melewati waktu duha, dan bahkan ada banyak sekali yang sampai waktu duhur baru bangun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tuntunan kepada kita. Hendaklah kita berbangun di pagi-pagi hari, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam satu riwayat berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada saat pagi hari. Jemaah sekalian, lalu kemudian kalau generasi muda kita tidak bangun pagi, susah untuk bangun pagi, maka otomatis tidak mendapatkan keberkahan sebagaimana Rasulullah SAW mintakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha itu. Padahal ketika Rasulullah SAW bangun pagi itu kemudian melazimkan satu doa yang insya Allah para hadirin semua sudah hafal. Apa doa itu? Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang pertama adalah Rasulullah SAW meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu sangat penting.
Lalu bagaimana kalau kemudian pemuda-pemuda kita enggan bangun pagi? Padahal waktu pagi itu adalah sarana yang tepat. Bahkan menurut para researchers, para peneliti, orang yang bangun lebih pagi itu akan bisa menguasai kehidupan dalam sehari-harinya. Dalam suatu riwayat juga disebutkan Profesor B.J. Habibie almarhum, yang pada saat itu beliau sedang studi di Jerman. Kemudian pada saat pagi-pagi hari itu melihat ada orang-orang Yahudi yang justru telah bangun duluan pada saat jam 2, jam 3. Lalu kemudian penasaran bertanya, wahai orang-orang Yahudi, apa yang telah engkau lakukan? Kemudian orang Yahudi itu menyembunyikan kepada Profesor Habibie. Karena kalau aku melakukan, aku sampaikan kepada kamu, nanti kamu akan mengikuti aku dan engkau akan bisa mengalahkan aku. Ma'asyiral muslimin. Kemudian telusur punya telusur, sampai kemudian Profesor Habibie menemukan ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Begitu bangun pagi di waktu malam, kemudian tergesa-gesa membaca kitabullah Al-Quran. Dan kemudian bertadabburinya. Lalu kemudian kalau kita sebagai seorang mukmin yang punya Al-Quran, yang punya mukjizat yang terbesar, pernahkah kita melakukan hal itu? Bangun malam kemudian kita tilawatil Quran, lalu tadabbur Al-Quran, lalu merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita baca. Kemudian kita berazam kepada Allah agar kita dikuatkan beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang menjadikan kenapa kita sampai sekarang posisinya belum bisa menjadi pemimpin dunia. Karena Allah SWT masih melihat bahwa kita belum siap, belum mampu. Jangankan menguasai dunia, menguasai Al-Quran saja belum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemuda-pemuda yang tidak bangun pagi, maka otomatis dia akan terlewat dari doa yang disampaikan oleh Nabi untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kehidupan kita dan orang tua kita. Ingatkah kita ketika Rasulullah SAW memberikan satu hadis, "Idza mata ibnul Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih." Bahwasanya setiap anak Adam yang mati itu terputuslah semua perkara kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Lalu kemudian kalau pemuda-pemuda kita tidak bangun pagi, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak pernah bangun pagi, melewatkan doa itu, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ma'asyiral muslimin, satu peluang telah hilang di depan kita, di depan anak cucu kita. Maka jangan berharap kalau kemudian ilmu itu bermanfaat, alih-alih bermanfaat buat dirinya, buat masyarakat pun justru jauh api dari bangga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Rasulullah SAW berdoa yang kedua. Setelah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allah kemudian memberikan ilham kepada Nabi SAW agar berdoa warizqan thayyiba, rizki yang baik. Al-Quran mengatakan bahwasanya ketika Allah SWT menurunkan rizki yang baik kepada orang yang beriman itu ada banyak hal. Bisa diberikan keturunan yang banyak, bisa diberikan harta yang berlimpah, bisa diberikan kehidupan yang baik, yang sakinah, yang tenang, kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan ketaatan, dan kehidupan-kehidupan yang baik lain. Jamaah sekalian, lalu kemudian kalau kita tidak pernah berdoa tentang itu, bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan rizki yang baik dan rizki yang halal, rizki yang thayyib? Kalau kemudian sekarang ini banyak orang yang mengatakan begini, dengan mudahnya, Mas, cari yang haram saja susah, bagaimana mungkin cari yang halal? Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, mari kita koreksi bersama. Tanya yang pertama kali, Anda bangun jam berapa? Tanya lagi, bangunnya jam berapa? Setelah itu kemudian apa yang Anda lakukan aktivitas setelah bangun pagi itu? Apakah megang HP? Atau kemudian kita melakukan aktivitas yang lain?
atau kemudian menyembah Allah, sholat diikuti dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Lalu kemudian doa Nabi yang ketiga, setelah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal, amal-amal yang diterima. Ma'asyiral muslimin, sadarilah kita bahwa dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umatku hanyalah baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Kalaupun ada yang lebih dari itu, hanya sedikit orang. Apalagi kalau melihat potongan-potongan orang soko seperti mungkin khotib ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tetap berdoa mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang dan barokah oleh Allah SWT. Tetapi kalau melihat kebiasaannya, makanya banyak, kalau kata Nabi itu berhentilah sebelum kenyang, tapi kita tidak berhenti meskipun sudah kenyang. Kemudian kita juga jarang bergerak. Nabi SAW melazimkan jalan kaki. Kita sedikit-sedikit, bukan hanya jalan jauh, di kantor saja dari belakang ke depan naik mobil, naik sepeda motor, jarang sekali kita bergerak. Lalu bagaimana kita memenuhi sunnatullah agar kita sehat? Padahal sehat itu merupakan salah satu sunnatullah agar kita mudah-mudahan diberikan usia yang panjang. Meskipun umur itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT. Kembali kepada umur yang sedikit, antara 60 dan 70 tahun. Jamaah sekalian, kalau kita mengikuti anjuran dari kesehatan, tidurlah engkau minimal 8 jam sehari. Kalau kita hitung 8 jam itu 1 hari 1 malam, berarti sepertiga hari kita. Kemudian kalau kita hidup 60 tahun, berarti 20 tahun hanya kita penuhi waktu kita untuk tidur. 20 tahun. Belum lagi kepotong dengan yang lainnya. Masa-masa sebelum akil balik. Maka amal-amal kita tidak ada yang diterima. Belum lagi dipotong dengan pada saat waktu-waktu kita memenuhi perilaku-perilaku atau kegiatan yang tidak produktif, yang berbau maksiat, atau justru yang sia-sia. Maka waktu-waktu produktif kita hanya tinggal sedikit. Sholat saja ketika sudah 10 menit di dalam tarawih ataupun sholat-sholat yang lain, mungkin banyak jamaah yang ngedumel, sholat kok suwimen gak mari-mari. Jamaah sekalian, padahal hanya 10 menit. Kalau dikalikan 5 kali, itu hanya 50 menit. Itu pun kadang-kala kita sudah lupa. Tidak astagfirullah, tidak astagfirullah. Lamcing, salam pelencing. Tidak pernah kita mengingat Allah SWT. Lalu berapa banyak amal-amal yang sudah kita tanam, kita sampaikan kepada Allah SWT. Belum lagi amal-amal yang diterima. Makanya pantas ketika Rasulullah SAW memberikan satu tuntunan kepada kita. Setelah meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, juga meminta amal-amal yang diterima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kembali kepada fenomena Disania. Ini adalah merupakan warning bagi kita semuanya. Ketika sekarang banyak remaja yang justru tidak cepat-cepat bangun, lambat-lambat bangun, hendaklah kita waspada. Yang memiliki anak, yang memiliki cucu, bahkan bukan hanya anak-anak secara biologis, tetapi juga anak-anak secara ideologis. Apa itu bedanya? Kalau anak-anak secara biologis itu adalah anak keturunan kita, dari rahim istri kita atau dari rahim kita bagi ibu-ibu sekalian. Tetapi anak ideologis itu adalah yang menjadi anak didik kita, murid-murid ngaji kita, yang pengusaha mungkin juga karyawan-karyawan kita, yang menjadi pimpinan perusahaan, pimpinan kantor mungkin juga adalah bawahan-bawahan kita. Itu adalah merupakan anak-anak ideologis kita. Ketahuilah bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan pasti suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Khatib menyampaikan hal ini itu karena saking terenyuhnya bagaimana sekarang ini kehidupan malam justru marak, tetapi justru pagi mereka susah untuk bangun. Studi kasusnya ketika ada kelas sore, kemudian khatib tawarkan bagaimana kalau kemudian kuliahnya diganti waktu pagi hari. Ternyata banyak sekali yang terlambat. Masuknya jam 8 tetapi datangnya jam 9 atau setengah 10.
Alasannya rumahnya jauh dan sebagainya. Tetapi setelah kita telusuri lebih dalam, ternyata karena gara-gara bangunnya terlambat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tidak hanya dirahmati Allah Taala. Lalu bagaimana cara mengatasinya itu? Secara praktis, khatib akan sampaikan kepada para orang tua. Mungkin di sini ada para generasi muda. Hendaklah kita segera sadar untuk melazimkan bangun pagi untuk menyambut keberkahan dari Allah SWT. Apa trik-triknya? Yang pertama adalah tetapkan tujuan pada waktu pagi harinya. Mari kita bersama-sama pada waktu malam hendaklah merencanakan apa yang akan saya lakukan besok pagi. Kalau kita tidak punya tujuan waktu pagi, bisa jadi kita akan terjerumus kepada sikap malas. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan satu doa kepada kita, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita diperintahkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah agar berdoa memohon kepada Allah dihindarkan dari sikap malas. Itulah yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua adalah mengatur jadwal tidur. Rasulullah SAW menyampaikan cepat tidur kemudian cepat bangun. Lebih baik setelah Isya segeralah bertidur. Kalau mungkin ada tugas boleh, tetapi tugas itu harus berbatas waktu. Tergantung pada manajemen waktu kita, manajemen diri kita. Lalu yang ketiga adalah letakkan alarm itu jangan dekat dengan kita. Jauhkan dari diri kita. Kalau perlu alarm itu lebih dari satu. Tapi nulis alarm jodang tangiyo. Jangan sampai alarmnya sudah bunyi kenceng, ternyata nggak bangun, yang bangun justru tetangganya. Ini juga jadi masalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat idul adha yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, sediakan hal-hal yang menyenangkan di pagi hari. Mungkin pada saat pagi harinya, aku besok mau bangun pagi, kemudian aku mau jalan-jalan setelah sholat subuh, dan kemudian aku mau silaturahim kepada tetangga-tetanggaku yang selama ini belum pernah aku silaturahimi. Membawakan sedikit, ya mungkin sekepok pisang, atau mungkin sekilo apel dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sarana-sarana yang membahagiakan bagi kita. Yang kelima, jangan tunda bangun. Ma'asyiral muslimin, berapa banyak di antara kita mungkin yang punya pengalaman sudah bangun jam 3 mau sholat qiyamul lail, engkau dhisik masih 5 menit, ya Allah tidurkanlah saya sebentar 5 menit. Ternyata kebablasan, tiba-tiba sudah Allahu Akbar, sudah qomat waktunya subuh. Ma'asyiral muslimin, ada trik yang selanjutnya, yang keenam adalah tetapkan rutinitas ini pagi yang menyenangkan. Rutinitas. Ada trik. Kalau dulu khotib pada saat kecil, pada saat masih ikut dengan nenek, sudah terbiasa bagaimana bisa mandi sebelum sholat subuh. Tapi kemudian pada saat mau berangkat subuh, disiapkan sepotong roti. Roti itu supaya kita punya, lalu kemudian tidak kantuk lagi. Kemudian ajak ke masjid, ajak ke musola, ajari anak-anak kita untuk bisa azan. Itu merupakan salah satu sarana mencegah agar anak-anak kita tidak kantuk kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan semua kebutuhan pada waktu malam sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, kadangkala kita malas karena merasa belum ada persiapan. Tetapi kalau semuanya sudah persiapan, secara psikologis kita sudah menyiapkan hal-hal yang akan kita lakukan pada saat pagi harinya. Oleh karena itu, menyiapkan pada saat malam sebelumnya itu menjadi sesuatu yang amat penting bagi kita. Yang terakhir, berikanlah hadiah bagi diri kita kalau kita sukses, kalau kita berhasil bangun pagi, kemudian memenuhi perseruan Allah SWT dan Rasulnya. Dan jangan lupa, sebagai sarana yang mempermudah lagi adalah bangunlah bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita di rumah susah bangun, sekali-kali tidur di masjid. Makanya ketika ada budaya mabit, malam bersama dengan saudara-saudara kita, dengan remas dan sebagainya, itu adalah sarana untuk melatih diri kita bisa bangun pagi. Dan kalau sudah terbiasa, jangan kembali kita kepada kejahilian yang masa lalu, yaitu susah bangun pagi. Mudah-mudahan sedikit ini Allah SWT memberikan karunia, keberkahan kepada kita untuk menjadi generasi yang siap bangun pagi, siap menyongsong kemenangan Islam, siap menyongsong keberkahan hidup, dan siap mendapatkan kebahagiaan di akhirat untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk masyarakat kita. Dan itulah sebagaimana yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi. Apabila masjid-masjid itu sudah penuh pada waktu sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya, maka engkau akan bisa mengalahkan
orang-orang Yahudi. Maka pantaslah ketika sekarang, kenapa Palestina belum menang melawan Israel? Karena mungkin bisa jadi akibat ulah-ulah kita yang belum memenuhi masjid-masjid itu di waktu subuh. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah kepada kita semuanya, mempermudah untuk melakukan ketaatan dan memberikan keberkahan kepada bangsa dan negara kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pada saat pagi hari ini dengan doa bersama, seraya memohon kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kaum muslimin, dosa-dosa kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa para pendahulu kita. Kemudian Allah SWT akan memberikan hidayah, memberikan taufik, kemudian ketakwaan, iffah dan juga kekayaan kepada kita semuanya. Kemudian juga kita hendaknya memohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, karena husnul khatimah itu adalah merupakan sesuatu yang sulit kalau kita tidak mendapatkan restu dari Allah SWT. Karena kita tahu bersama bahwa godaan syaitan yang terbesar, yang tersulit itu adalah pada saat naza, pada saat syakaratul maut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallim wa barik ala Muhammad kama Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina fi kulli umurina umurat dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kurang lebihnya khatib mohon maaf apabila ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan dari khatib mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.